بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para nabi, kita tahu semua bahwa mereka pernah melakukan kesalahan dan bertobat. Yang saya ingin tanyakan ke Guru Ta, seperti apakah tobat Rasulullah? Karena beliau sendiri mengatakan bahwa dalam sehari itu saya bertobat 70 sampai 100 kali. Ya. Jadi kira-kira gambaran seperti apakah tobatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Assalamualaikum ya Ustazuna. Akhir-akhir ini kita sering mendengarkan istilah hijrah. Kita sudah belajar banyak dari ibtidaiyah sampai hijrah itu ya ada pengertian sendiri hijrah. Namun berkembang seiring dengan perkembangan, kadang-kadang ada istilah hijrah, tetapi sebetulnya ketika kita memahami itu seperti yang dimaksud itu insaf atau taubat atau apa, tapi dibahasakannya dengan hijrah. Saya hijrah kemudian sudah baik sekarang, tapi dia memakai istilah mereka hijrah. Itu mungkin perkembangan, pergeseran pemahaman atau apa Ustaz. Begitu kan. Syarat-syarat tobat itu kita dipakaikan rasio. Anta arifadzunub, yanda, kemudian la yaudah, tidak kembali lagi seperti itu. Berarti ini di dalam. Nah sekarang kita mau mendengarkan ini, alhamdulillah ini senang sekali kita tanpa kita menghafal-hafal tadi itu, tetapi rasa sudah ada Pak. Apa yang menghalangi itu ingatan sampai kemudian sangat sulit untuk dawam hatta fil sholat? Apakah penyebabnya hubbud dunya, tulul amal, atau tidak ma'rifah benar dengan Allah, atau kuatnya wisu fi sudurinas, atau banyaknya dosa? Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran itu Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin. Di situ Allah menggunakan kata-kata at-tawwabin, ya, al-kuffar at-tawwabin. Jadi yang dicintai oleh Allah itu adalah bukan sekedar orang yang taubat, tapi orang yang at-tawwabin. Apakah yang dimaksud itu tingkatan 2 atau 3? Atau kesemua tingkatan itu sesungguhnya termasuk dalam kategori at-tawwabin? Segera untuk tinggal penanya ini Guru Ta bisa langsung dijawab. Terima kasih kepada yang memberikan respon. Istighfar Rasulullah ya, tadi ditanyakan oleh Ustaz Haris. Sebenarnya istighfar Rasulullah itu istighfarul anbiya. Ya, itu tinggi lagi itu. Ya, kita tidak melihat lagi di sini. Ya, taubatul anbiya. Ya, taubatul anbiya itu taubat yang paling tinggi. Ya, yang jelas kalau Rasulullah kan nampak taubatnya itu bukan dari kesalahan, karena kesalahannya apa? Ya, kalau menurut kita atau dari dosa umpamanya. Ya, jadi kita tidak boleh mencampurkan istighfar taubat itu. Itu khusus. Ya, kalau kita bicara Nabi itu ya itu paling tinggi lah. Nah, tadi kita lihat taubatul aulia al-arifin itu yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya sedikit. Ya, kemudian bagi orang-orang awam. Ya, jadi itu yang biasa. Nah, tapi saya kasih tahu bahwa sebenarnya pembagian taubat ini pada dasarnya yang
kita bisa usahakan itu hanya mukaddimahnya, itu istighfar. Ya, istighfar, tapi tobat dalam hati itu. Ya, kalau kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh melakukannya. Ya, merasakannya taubat itu pemberian itu. Nah, pemberian. Ya, jadi semata-mata kita memohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya supaya kita ini diberikan ingatan kepada Allah. Ya, supaya taubat ini ya berlaku secara otomatis. Nah, karena ini kan bersambung semua. Orang yang senantiasa mengingat Allah, maka jelas dia sudah bertaubat dengan taubat yang hakiki. Ya, jadi termasuklah istighfar Rasulullah ini taubat yang paling tinggi lah. Ya, itu mungkin satu pemahaman. Pemahaman yang kedua, Nabi ini istighfar walaupun tidak nampak dosanya sebagai pengajaran kepada umatnya, ya, supaya umatnya ini ikut Rasulullah ya, senantiasa istighfar. Ya, karena istighfar ini salah satu bahagian daripada zikir juga. Karena bala cobaan ini tidak mungkin turun kecuali hanya karena kesalahan atau kekurangan yang dilakukan oleh umat manusia. Ya, jadi kita perlu banyak istighfar. Tapi kalau kita lihat pandangan-pandangan ulama lain, istighfar ini boleh diganti dengan salawat. Ya, salawat itu mengandung istighfar, ya, mengandung doa, ya, mengandung segalanya. Jadi itu sebabnya banyak yang menganjurkan salawat. Ya, karena salawat itu sudah termasuk di situ istighfar. Karena istighfar itu kan hanya mukaddimah. Ya, taubat itu dalam hati. Dan saya merasa bahwa taubat yang kedua dan ketiga itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan usaha kita sebagai manusia. Seterusnya ini Ustaz Masud ini banyak isu ya sekarang ya, istilah hijrah saya kira ini pemahaman yang kita rasakan di Indonesia lah. Artinya orang-orang yang dulunya tidak kuat beragama, ya akhirnya dia aktif beragama. Malah ada yang bukan Islam, masuk Islam, dianggap juga berhijrah. Ya, itu istilah-istilah yang dibuat, tapi istilah ini sebenarnya hanya di Indonesia saya kira. Ya, di Arab tidak ada, di Malaysia tidak ada. Di Brunei tidak ada ini istilah ini. Nah, jadi saya kira tujuannya bagus lah membuat istilah-istilah itu. Tidak apa, karena bukan suatu istilah yang mempunyai pemahaman yang khusus. Ya, artinya tidak perlu bahwa hijrah itu ya mesti dimaknai dengan perpindahan dari Madinah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang belajar ini memerlukan riyadhah, ya, memerlukan latihan. Ya, jadi sebabnya saya katakan seperti kita inilah, ya, masih memerlukan riyadhah, masih memerlukan ketaatan dan ibadah yang banyak, yang penuh keikhlasan. Ya, saya kira itu sebabnya saya selalu istilahkan kita ini ya, termasuk murid. Ya, kalau dari segi tasawuf, mutasawwifin, ya, belum sampai kepada sufiyah. Kalau sufiyah itu sudah tinggi derajatnya. Nanti Tuhanlah yang bawa kita ke situ. Ya, kemudian yang ketiga, ya sebab-sebab ini dawamu zikri ini sangat susah, dan itulah manusia. Ya, itulah sebenarnya manusia itu kalau sudah otomatis seperti malaikat, ya berarti bukan manusia lagi lah. Ya, jadi kita sebagai manusia itu perlunya latihan, ya, perlunya riyadhah, perjuangan, sebab nafsu kita akhirnya dawamu zikr. Yang jelas bahwa
dawamuz zikri ini, kalau sekedar zikr lisan mungkin boleh diatasi, tetapi zikrul qalbi, apalagi kalau sudah masuk ke dalam zikrus sir, wah itu sudah bukan lagi kuasa kita sebagai manusia. Ya, jadi itulah perlunya kita belajar. Jadi kita mengusahakan apa yang boleh kita usahakan, ya. Dan jangan terlalu ambisi yang keterlaluan, ya, bahwa bagaimana supaya cepat ya menjadi al-arif billah umpamanya, atau orang yang wali, ya, senantiasa mendapat keberkatan, bimbingan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita hanya berserah dirilah kepada Allah dan melakukan apa-apa yang boleh kita lakukan. Nah, kemudian dalam hadis, walaupun dalam Al-Quran itu banyak istilah tawwabin, itu sifat mubalaghah, ya, bukan taibin. Ya, taibin itu biasa, isim fa'il. Tapi tawwabin ini sangat bertaubat, ya, sangat bertaubat. Nah, mungkin kalau kita lihat ulama tasawuf ini dia tidak pernah menggunakan bahwa kita ini tawabin itu sebagai hasrat untuk mencapai itu. Walaupun dalam doa kita ada itu, minat tawabin wal mutatahirin. Ya, jadi kalau kita tobat betul-betul, kita akan menjadi mutatahirin, orang yang bersih. Tasawuf ini dia selalu melihat perkara. Dia tidak menggunakan istilah taib atau tawab. Dia tidak nisbahkan kepada orangnya karena dia anggap taubat ini hanya sebagai makam. Ya, dia hanya sebagai makam, bukan sebagai ahwal. Ya, kalau ahwal terkadang dikaitkan muhibbin, ya, radin, jadi dikaitkan ke situ. Ya, tapi kalau taubat ini dia hanya makam, artinya itu kedudukan kita, bahwa kita ini masih sering berdosa, sering lalai, ya, masih banyak kesalahan-kesalahan. Jadi maknanya kita ini masih dalam taraf orang yang perlu bertaubat. Jadi itu orang-orang awam lah, ya, orang awam. Nanti kita akan pindah lagi kepada makam yang lain. Dan ini tidak berubah-ubah ini, ya, tidak berubah. Kita ini dari awal taubat dulu. Nah, jadi nanti baik tobat kita baru kita pindah kepada makam seterusnya. Nah, malah kalau kita lihat kata-kata yang berkaitan dengan musibah itu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, seakan-akan raji'un di sini itu taibun, ya, atau tawabun, ya, sebab kembali kepada Allah. Bagaimana kembali kepada Allah? Ya, jadi kan seakan-akan kita ini dari Allah. Jadi kita punya pemahaman akidah yang salah lah, bahwa kita ini dari Allah, kita ini ciptaan Allah, kita ini hamba Allah. Nah, dan akan kembali, artinya kita akan taubat dengan sebaik-baiknya. Ya, kita akan kembali kepada kesucian yang sebenarnya, barulah menghadap, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ada beberapa lagi yang mau bertanya langsung, Bang. Ada Pak Dr. Haji Ridwan Tasa dari Samarinda, ada Pak Yahya tuan rumah dari Makassar, terus ada Abdul Rahman Said. Silakan, saya persilakan dulu. Mohon sabar tuan rumah ini. Kita menghargai dulu tamu dari Kalimantan Timur. Silakan Pak Dr. Ridwan Tasa. Ada dua yang saya ingin tanyakan kepada Pak Kiai. Okay. Yang pertama, saya pernah mendengar dari salah seorang guru yang mengatakan bahwa ada
namanya istighfar Abdullah. Menurut ceritanya bahwa pada saat saya kurang tahu lengkap namanya, tapi ada Abdullahnya. Waktu meninggal, menurut penuturan guru ini, Rasulullah SAW turut ikut juga dan menjinjit di waktu ke kuburan karena banyaknya malaikat yang mengantar. Lalu ditanya apa amalannya, ternyata ada istighfar yang disebut dengan istighfar. Ini yang saya mau tanyakan, apa benar seperti itu, karena ada panjang sekali istighfarnya itu. Jangan sampai kita ini amalkan lalu itu salah-salah. Itu saya mau tanyakan ke Pak Kiai. Yang kedua, setiap malam Jumat di salah satu masjid di Samarinda itu kita dibagikan buku untuk membaca namanya induk istighfar. Mau saya tanya, apakah benar ada yang disebut dengan induk istighfar? Karena itu ada satu buku baca, di dalamnya sangat banyak, sangat panjang, dibaca di setiap selesai salat subuh. Karena yang sering diucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, di sini mungkin masih banyak yang kurang mengerti tentang kedudukan astagfirullah dengan taubat. Yang kedua pun itu itu masalah taubat, yakni ar-ruju' ila Allah. Umpamanya kita berbuat dosa seperti dosa yang orang berzina. Apakah di sini diterima taubatnya orang yang berzina ini, atau sama dosanya dengan orang kafir? Karena berzina ini termasuk dosa besar. Kembali ke Guru Ta, apa masih bisa menerima satu penanya lagi, Guru Ta? Satu, oke. Terima kasih banyak, Bang, atas kesempatan diberikan dalam momen yang sangat bahagia ini. Misalnya kalau kita mencoba jalan taubat yang tadi disampaikan tentang ana inda dhanna abdi, tentang berprasangka baik kepada Allah, Bang. Ini pun mungkin poinnya rem-rem yang harus kita perhatikan supaya ketika kita bertaubat kita tidak sampai pada tahap berprasangka buruk kepada Allah. Yang pertama tadi istighfar Abdullah ini sebenarnya tidak ada. Ini dibuat oleh orang-orang tertentu kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang riwayat mengatakan bahwa ada sahabat banyak malaikat turun karena istighfarnya itu yang ringkas saja, itu ringkas yang biasa yang kita baca. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga riwayat mengatakan bahwa orang ini setiap sembahyang selalu membaca qul huwallahu ahad. Sehingga ketika meninggal Jibril turun bersama dengan malaikat membawa jenazahnya. Itu ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Tetapi istighfar Abdullah ini sebenarnya enggak ini. Abdullah siapa? Karena dalam kalau istighfarnya umpamanya Sayyidina Ali memang ada, tapi nisbah saya tidak bersambung. Istighfarnya Abdullah bin Abbas memang ada, tapi semua syaratnya itu tidak bersambung. Jadi tidak boleh kita ini kan. Kalau panjang itu, lebih baik kita baca yang surat yang betul-betul dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam An-Nawawi di dalam Kitabul Azkar, kita boleh menggunakan kalimat paling pendek astagfirullah. Kita baca 100 kali, kita baca 70 kali,
seperti yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Atau Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, karena istighfar dan taubat selalu digandengkan. Ya, selalu digandengkan karena istighfar itu mukaddimanya. Ya, taubat itu, saya kira itu. Kemudian induk istighfar itu sebenarnya dalam bahasa Arab sayyidul istighfar. Ya, sayyidul istighfar itu yang ringkas sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa hadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Hanya sedikit. Ya. Saya pun selalu baca itu. Ya, karena itu Rasulullah mengatakan itu adalah sayyidul istighfar. Penghulu istighfar. Ya, itu memang dalam hadis, tapi kalau selain daripada itu mungkin dibuat oleh apakah ya ulama, apakah ada asar yang didapat, itu Allah. Yang jelas induk istighfar itu ada dalam bahasa namanya sayyidul istighfar, tapi sedikit, ya tidak panjang. Ya, dan itu dibaca di mana-mana. Kalau di Brunei itu wajib itu dibaca sebelum kita berdoa. Ya, itu sudah menjadi mufti. Fatwa mufti. Setiap imam mau membaca doa, baca dulu sayyidul istighfar. Nah, itu memang bukan hanya malam Jumat. Kemudian terkait dengan istighfar itu ya istighfar yang masuk lah seperti yang saya katakan tadi. Ya, istighfar yang masuk. Ada juga istighfar yang dibuat oleh ulama. Kalau saya lebih seperti tadi sayyidul istighfar, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu warid di dalam hadis. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu juga warid di dalam hadis Rasulullah SAW. Saya kira itu cukup itu. Dan itu menjadi bacaan ya, ulama ya selama ini. Kemudian yang kedua tadi kadang dosa besar itu. Ya, tobat ya memang ya, walaupun dosa besar, misalnya, yang penting tidak dilarang untuk bertaubat. Ya, kita bertaubatlah sama dengan berdoa. Nah, yang penting kita melakukan doa dan kita yakin bahwa doa kita diterima. Kita bertaubat dengan yakin bahwa Allah akan menerima tobat kita. Karena Dia adalah Ghaffar, Dia adalah Ghafur, Dia adalah Tawwab, yang disebut di dalam Al-Quranul Karim penerima taubat. Nah, jadi boleh, tetapi hukum tetap berlaku lah kalau ada hukum Islam umpamanya ya, yang zina, yang membunuh, yang apa, itu hukumnya lain. Tetapi istighfarnya, taubatnya itu lain. Ya. Kan banyak dosa besar, berdusta itu kan dosa besar. Ya, nanti sama juga dengan zina, membunuh dan sebagainya. Ada banyak tuh dosa-dosa besar. Yang mungkin kita pernah terjerumus di situ, maka kita perlu membanyakkan istighfar. Ya. Itu sebabnya kita mengikut panduan Rasulullah, bukan hanya dosa, kelalaian, lupa Allah, harus kita mengingat istighfar. Jadi tidak pernah putus lidah kita istighfar. Dan ini bagus karena terkadang ada orang merasakan dirinya tidak ada dosa lagi. Saya kira pandangannya tentang kita husnuzon ya, kepada Allah itu wajib itu. Husnuzon. Jadi tidak perlu ada perasaan buruk sangka. Ana inda dhonni abdi bi izzon khairan falah. Izzon syarran falah. Jadi jangan berburuk sangka karena itu boleh merusakkan kita. Ada juga mengatakan faliyazun nabi khairan. Ya, hendaklah bersangka baik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya jangan menilai orang ya dengan musibah atau dengan cobaan-cobaan yang menimpa. Nah, jadi biasa ada orang terlalu mungkin karena marah dengan orang itu ya. Nah, siapa suruh dia lakukan seperti itu? Nah, ini percobaan Allah, tidak boleh. Nah, tidak boleh kita menilai orang karena mungkin cobaan itu merupakan
dasar untuk meningkatkan ya, kualitas keimanannya. Kita mesti husnuzon. Malah kalau dalam kehidupan sosial pun kita harus husnuzon dengan seseorang. Ya, walaupun kita juga berwaspada dari kejahatannya. Min syarri hasidin idza hasad. Nah, kita tetap berwaspada, tetapi dari sudut kemanusiaan ya kita tetap menganggap itu adalah hamba Allah, itu adalah ciptaan Allah. Jadi kita berhusnuzon di situ. Kalau kita lihat tadi ada taubat yang dikaitkan dengan riya, ya itu bagi orang-orang yang arif bahwa tobatnya kita ini masih riya bagi mereka, karena kita bertobat itu masih melihat dosa, ya, masih melihat kebaikan, masih melihat ketaatan, masih melihat ibadah. Ya, padahal kalau orang-orang arif itu dia tidak melihat lagi kebaikan, semuanya dia membawakan kebaikan itu yang dia ingat. Nah, jadi itu mungkin agak berat, ya, tetapi bisa dicapai kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita. Yang penting jalannya kita lalui sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya jawab, alhamdulillah sudah selesai dan sudah dijawab oleh Guru Ta. Silakan untuk penutup doa kepada Pak Kiai Mas'ud Arif, dipersilakan. Syukran. Mari kita bersama-sama sebelum kita baca doa, mari kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka ala ahdika wa ahdika masta'ad. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu laka bi ni'matika 'alayya. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'al jam'iyyata darid da'wati wal irsyad jami'an mubarakan. Amin. Ulamil qarid wa du'a'il wal ikhlas. Waj'alha manaran 'arikan lil 'umumil islamiyyah wa qal'atan lil ma'ruf as-sabiyyah. Wa masdaran asilan lisyara'i lid-diniyah bi manahil ahli sunnah wal jamaah. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam warzuqna kamal ta'bina lahu zahiran wa batinan fi afiyati wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Amin. Fatihah. Terima kasih kepada Al Mukarram Guru Ta Kiai Haji Mas'ud Arif. Atas nama seluruh partisipan mengucapkan banyak terima kasih kepada Al Mukarram Andre Guru Ta, dan insya Allah pekan yang akan datang kita akan ketemu di kelanjutan daripada pembahasan kitab Al-Lumah ini. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.